Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabil khusus kepada guru besar kita semua, Buya Yahya, yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini, dan mudah-mudahan segala urusan dunia maupun akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selalu keyakinan bahwasanya kemuliaan adalah dengan belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu duduk di majelis mulia yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan, meringankan langkah kaki kita untuk selalu duduk di majelis yang mulia seperti ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan keistiqomahan, dengan keyakinan, dengan keikhlasan duduknya kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup nyawa kita semua dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan para ibu, para hadirin wal hadirat, dan juga pendengar setia radioku dan juga pemirsa Al-Bahjah TV, yang mudah-mudahan selalu dijaga agama, iman dan akidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk selalu belajar ilmu agama. Di samping Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk selalu belajar ilmu agama ini, ada juga sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu adab tatkala kita mencari ilmu agama. Para ulama-ulama kita menerangkan panjang lebar tentang adab, tata cara sopan santun tatkala kita belajar ilmu agama. Di antaranya yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Mufti Madinah. Beliau pernah mengatakan dalam untaian mutiaranya, apabila seorang itu ingin belajar ilmu agama, termasuk adabnya adalah dengan menjadikan dirinya adalah orang yang paling rendah di antara manusia yang lain. Merasa dirinya adalah orang paling hina, merasa dirinya adalah orang yang paling rendah, tidak merasa sombong dengan apa yang dimilikinya tatkala belajar ilmu agama. Waktu nuntut ilmu, kita anggap diri kita adalah orang yang paling hina. Inilah yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, sehingga di zaman dulu mereka itu belum ada itu yang namanya flash disk, nyimpen ilmu,
Di dalam satu benda kecil itu tidak ada zaman dulu. Komputer, laptop, HP tidak ada. Tapi bagaimana ulama-ulama terdahulu betul-betul mereka itu memiliki ilmu yang mungkin pada saat ini begitu susah untuk mencapai magom seperti Imam Al-Ghazali, magom Imam An-Nawawi, magom Ibn Hajar. Sangat susah. Karena mereka belajar bukan hanya mempersiapkan dohirnya saja, tetapi yang tidak kalah pentingnya adab, sopan santun tatkala belajar mereka jaga yang namanya daripada sopan santun yang namanya batin itu. Inilah yang namanya tawadhu. Kita sering mendengar istilah tawadhu. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu tidak marah tatkala sesuatu yang seharusnya dia dapat tidak diberikan kepadanya. Ini tawadhu. Sesuatu yang harusnya dia dapat tetapi dia tidak peroleh dan dia tidak marah. Ini hakikat tawadhu. Belajarlah dengan Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Dikisahkan suatu saat di satu acara yang sangat besar, kalau istilah sekarang ini tablik akbar sudah. Ada orang yang ditunggu, namanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ini beliau yang ditunggu. Para ulama sudah datang di panggung, semuanya sudah datang. Tinggal menunggu sesosok ulama yang namanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Tetapi panitianya tidak tahu siapa itu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Dikira panitianya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu orang yang pakai gamis, yang pakai jubah, pakai imamah. Semuanya sudah seperti ulama-ulama yang datang, yang sekarang itu sudah ada di panggung. Sehingga tatkala Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar datang cuma menggunakan pakaian biasa, kalau istilah sekarang ini takwa sama sarung saja sama kopiah. Tatkala mau masuk dilarang, kamu mau kemana? Saya mau masuk ke dalam. Kamu ini sudah terlambat, mau masuk ke dalam. Tempatmu bukan di dalam, lalu di mana? Tempatmu di sana. Tahu apa itu di sana? Tempat yang dekat dengan kandang sapi. Dan ini beliau yang ditunggu. Beliau tidak marah, beliau tidak katakan kamu tahu siapa saya. Coba kalau orang sekarang, yang ditunggu Ustadz Kiai ulamanya disuruh pojok, kamu nggak tahu siapa saya, kamu nggak tahu siapa bapak saya. Beliau dengan tawadhu'nya duduk beliau di pojok sana, sehingga para ulama-ulama yang ada di panggung ini resah, kenapa Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar kok belum datang. Akhirnya beliau turun, salah seorang ulama di antara mereka nanya sama panitia ini, di mana Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar? Belum datang. Padahal sudah datang, duduk di samping kandang sapi. Belum datang. Akhirnya setelah dicari, nah itu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Akhirnya didatengin. Ya Habib, kenapa Habib duduknya di sini? Saya minta maaf. Enggak apa-apa, sudah saya di sini. Akhirnya panitianya baru sadar, ini Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Datang lagi. Sudah tidak enak sekali. Yang nyuruh duduk di kandang sapi adalah si panitia, kemudian yang disuruh itu adalah orang yang dinanti, orang yang ditunggu oleh para ulama-ulama yang sudah ada di panggung. Datang betul-betul minta maaf. Apa jawab beliau dengan ketawaduan beliau? Tempatnya orang yang terlambat tuh ya di sini, kata beliau. Kalau saya nggak mau terlambat, ya datangnya jangan terlambat. Kalau mau duduknya di depan jangan terlambat. Ini salah saya, panitianya benar. Ini tawadhunya beliau. Coba kalau kita, panitianya pecat. Jangan sudah jadi panitia lagi. Sudah mempermalukan nama saya ini. Ini tawadhu. Belajarlah juga dengan ulama di zaman kita sekarang ini yang baru-baru ini meninggal, Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau itu paling nggak seneng kalau masuk masjid orang-orang pada bangun memuliakan beliau. Kata beliau apa? Saya paling nggak seneng kalau sudah masuk masjid orang pada berdiri. Kemudian mereka berusaha menyuruh saya untuk duduk paling depan. Apa alasan beliau? Aku punya dua alasan, kata beliau. Tawadhu'nya. Ulama-ulama kita, kata beliau, masjid itu adalah rumahnya Allah, bukan rumahnya saya. Sehingga kalau saya ini masuk ke rumah orang,
Saya terlambat ya, saya di belakang. Apalagi ini bukan rumahnya manusia, ini rumahnya Allah, bukan rumahku, kata beliau. Sehingga nggak pantas aku itu dimuliakan, apalagi sampai duduk di depan. Kemudian alasan beliau yang kedua, saya nggak senang kalau sudah ada 2-3 orang melihat saya, kemudian menyuruh saya untuk duduk di depan, sehingga ntar ada orang keempat, kelima, keenam, ketujuh yang berusaha untuk membangunkan saya berdiri untuk duduk di depan. Ini ketawaduan beliau, padahal beliau ini sudah pantas untuk mendapatkannya. Tetapi tatkala sesuatu yang pantas tidak diberikan, tidak mereka dapatkan, mereka nggak marah. Ini tawadhu. Dan panutan idola kita yang selalu kita sanjung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga nggak senang dimuliakan. Tatkala beliau masuk di masjid, kemudian beliau tahu kalau beliau masuk, ini orang-orang bakal berdiri semuanya. Sehingga beliau katakan kepada para sahabatnya, jangan ada yang berdiri, semuanya duduk. Sehingga para sahabat sudah ada yang berdiri atau separuh berdiri, nggak jadi. Hanya satu sahabat saja yang tetap berdiri, yaitu sahabat Hasan bin Sabit, penyairnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri. Sehingga para sahabat sempat mau marah. Ini bagaimana Hasan bin Sabit? Disuruh duduk sama Nabi tapi malah berdiri. Maka Nabi tanya, wahai Hasan bin Sabit, tidakkah engkau dengar apa yang aku perintahkan kepada dirimu dan para sahabat-sahabat yang lain? Sayyidina Hasan bin Sabit langsung mengeluarkan syairnya. Kata beliau di dalam syairnya itu, Giyami lil azizi fardun wa tarku fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aklun wa fahmun ya rohadal jamala wala yagumu. Kata beliau, Giyami lil azizi fardun, aku berdiri untuk orang yang mulia, ini adalah suatu kewajiban. Wa tarku fardi ma huwa mustaqimu, dan meninggalkan kewajiban itu bukan sesuatu yang baik, sesuatu yang jelek. Ajibtu liman lahu aklun wa fahmun, aku heran kepada orang yang masih punya akal, yang masih punya pemahaman. Ya rohadal jamal wala yagumu, ngelihat orang yang dimuliakan, yang indah seperti Nabi Muhammad, mereka tidak berdiri, kata beliau. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepada beliau. Artinya apa? Kalau orang-orang mulia itu memang nggak senang dimuliakan, tetapi kita wajib memuliakan mereka. Dan berapa banyak kadang-kadang orang itu salah paham, ini nggak mau di depan, ya sudah biarin aja. Kalau mereka pasti betul-betul tawadhu, tidak senang dimuliakan, tetapi kewajiban kita untuk memuliakan mereka. Bagaimana dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya aku pun mungkin termasuk orang yang bakal masuk neraka dalam hadisnya. Kemudian ada orang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad manusia, mungkin masuk neraka. Wahai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, itu tawadhunya Nabi Muhammad, mengajarkan kepada kita agar kita ini selalu wanti-wanti, mawas diri. Nabi Muhammad mengatakan, mungkin aku pun tidak akan masuk surga. Bukan artinya Nabi Muhammad tidak masuk surga, tapi itu tawadhunya Nabi Muhammad, sebagaimana para ulama-ulama kita tidak mau dimuliakan, tidak mau disanjung. Tetapi bagaimana orang zaman sekarang, baru punya ilmu maunya dimuliakan, baru datang dari luar negeri, sudah titelnya beda. Salaman dengan guru ngajinya, salamannya sekedar nyentuh, menggugurkan kewajiban sentuhan aja. Mana itu tawadhu? Diceritakan cerita-cerita yang seperti tadi itu, agar kita itu belajar ilmu agama pun harus disertai dengan sifat-sifat yang dimuliakan oleh Allah, khususnya sifat tawadhu. Dan ingat, orang yang tawadhu tidak akan menjadi rendah. Tatkala orang punya ilmu, dia memiliki sifat tawadhu, walaupun mungkin orang menganggap bahwasanya dia rendah, tapi ingatlah Allah akan memuliakan orang yang tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wadahullah. Orang yang tawadhu, orang yang tidak marah, tatkala sesuatu yang harusnya didapatkan oleh dirinya, dia tidak mendapatkannya, dia enggak marah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan orang yang sombong, orang yang merasa tampil beda lebih daripada yang lain, pengen dimuliakan, pengen disanjung, marah,
Apabila sesuatu yang harusnya dia dapat, dia tidak dapatkan, maka orang-orang seperti ini dikatakan wa man takabbara wadahullah. Orang yang sombong kayak gini akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, di akhirat akan direndahkan oleh Allah di hadapan hamba-hamba yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita betul-betul sifat-sifat yang mulia, yaitu khususnya sifat tawadu, tidak merasa diri lebih baik daripada yang lain, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini betul-betul menjadi cahaya dari Allah yang selalu menjadi penerang kita, menjadi penunjuk jalan kita untuk menuju kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.